Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali kita hari ini dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Adik-adik, kakak harap semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita mau bersama-sama ibadah di hari ini. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan dari buku ND. Salah satu lagunya, Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy Sunday School. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy Sunday School. Ya, kita dengarkan lagu pujian yang sangat indah ya. Dikatakan bahwa kita datang ke rumah Tuhan dan happy Sunday School. Sekolah minggu harus menjadi kesenangan buat kita. Jangan ada yang menggerutu, jangan ada yang nangis, jangan ada yang kesel kalau disuruh mengikuti sekolah minggu. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu sudah sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus sudah menjaga adik-adik dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari, setiap waktu Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Nah, saatnya di hari Minggu kita mau bertemu Tuhan, berdoa, menyanyikan pujian buat Dia. Nah, kita mau ibadah kita buka dalam doa dulu sebelum kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tanganmu, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan berikan sukacita kepada kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu.
Tuhan Yesus, biarlah Tuhan saja yang selalu tinggal di dalam hati kami, di dalam hati adik-adik sekolah minggu, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan, selalu mengingat Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertai adik-adik dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh bersama-sama Bapa memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, walaupun lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian lagi untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagunya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan.
Ya, saya sangat senang menjadi anak Tuhan. Kakak juga senang menjadi anak Tuhan. Kenapa? Anak Tuhan yang menyenangkan, anak Tuhan yang mengasihi. Nah, saat ini sebagai anak Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman atau kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya hari ini. Yuk adik-adik, kita duduk kembali, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatannya, Alkitabnya. Nah, oke Bang Ayomi, silahkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi beribadah secara virtual hari ini. Kita memakai YouTube ya. Dan pada ibadah kali ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, coba perhatikan, tenangkan hatinya, pikirannya, lalu siapkan Alkitabnya, sikap yang baik dan benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih adik-adik kami yang setiap minggunya beribadah walaupun dalam virtual atau YouTube Tuhan. Engkau memberkati mereka, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini bisa kami lakukan, adik-adik kami lakukan dan terapkan dalam hidup kami. Teman-teman yang masih belum ada, biarlah mereka menonton video ini nanti Tuhan setelah ketika mereka punya waktu untuk mendengarkan atau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, tapi Abang hanya akan membacakan ayat yang terakhir saja. Nanti sekalian Abang akan membacakan dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam cerita Alkitab tersebut. Coba kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Ayat 11 ya. Dan semua orang yang mendengar. Gitu. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana hidup Ananias dan Safira. Ada dua orang tokoh di sini yang tidak mau jujur kepada Tuhan. Ada suami dan istri, nama suaminya adalah Ananias dan nama istrinya adalah Safira. Ya. Pada awal gereja didirikan, pada awal sekali gereja didirikan, adik-adik, Allah sangat ketat memberi pelajaran sebagai pondasi awal kekudusan hidup gereja. Jadi Tuhan kasih tegas, kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, Tuhan marah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, akan ada hukumannya. Ya. Nah, dalam cerita Alkitab ini kita mendengar ada seorang Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi suatu waktu mereka menjual tanah mereka.
Dan istrinya tahu, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi adik-adik, coba kita lihat gambar ini. Mereka itu menjual tanah dan mengumpulkan uangnya, tetapi mereka tidak memberikan seutuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi mereka menyimpan sebagian untuk mereka dan mereka membawa sebagian lagi untuk Tuhan. Mereka hitung duitnya. Lalu mereka pergi kepada Rasul Petrus. Ini Ananias ya. Ananias sudah memberikan hasil yang tidak sepenuhnya tadi diberikan kepada rasul. Rasul itu adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Jadi itu adalah yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat, kepada jemaat gitu. Nah, di gambar ini kita lihat si Ananias memberikan uang gitu ya kepada Petrus. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ayat 3 ya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Waduh, tiba-tiba Petrus datang mengatakan, Ananias, kamu jual tanah, tapi kamu cuma memberikan beberapa kepada Tuhan. Hatimu sudah dikuasai oleh iblis. Ya, kamu ambil untukmu dan kamu tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketahuan tuh si Ananias. Lalu apa yang terjadi? Adik-adik coba perhatikan gambarnya lagi ya. Apa yang terjadi? Petrus marah. Marah. Karena kenapa? Petrus adalah utusan Tuhan, rasul Tuhan. Dia sangat marah jika ada orang yang berbohong. Karena Tuhan juga tentu marah pada orang yang berbohong ya. Kemudian di ayat 4 kita lihat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kan tanah itu punya kamu. Gitu ya. Selama ini kamu mendapatkan hasilnya. Gitu ya. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi si Ananias itu berbohong bukan kepada manusia, tapi berbohong kepada Allah. Sekali lagi, berbohong kepada Allah. Ya. Nah, ketika mendengar perkataan itu, lalu si Ananias rebahlah. Dan akhirnya dia mati. Mati di tempat. Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong. Tuhan dibohongi oleh Ananias. Akhirnya dia tergeletak dan mati. Dan orang-orang melihat apa yang terjadi pada saat itu juga. Ya. Nah, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi orang yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ya, bagaimana tidak ketakutan? Ada orang yang tadinya masih hidup, tadinya masih segar, tadinya masih bisa melakukan aktivitas, tiba-tiba sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia. Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Mungkin itu di pikiran orang yang ada di situ saat itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Nah, hanya karena berbohong, Ananias
meninggal, mati di tempat rebah, lalu diangkat dan dikuburkan oleh orang-orang muda yang ada di sekelilingnya saat itu. Lalu kemudian 3 jam setelah itu masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia datang dan dia tidak lihat siapa-siapa di situ. Dia tidak nangis. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Dia datang. Lalu Petrus bertanya kepadanya. Nih ya. Ini istri Ananias datang kepada kerumunan orang itu. Lalu Petrus bertanya kepada istrinya. Ya, apa dikatakan Petrus? Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Hai Safira, coba jelaskan. Tadi Ananias bilang bahwa tanah yang kamu jual itu harganya hanya ini yang disampaikan oleh Ananias ini kepada saya. Sekarang kamu jujur ya Safira. Apakah benar-benar sebanyak yang dibawa oleh Ananias inikah harga tanah yang telah kamu jual tersebut? Lalu apa jawab Safira? Lalu jawab Safira kepada Petrus. Ini ya. Betul sekian. Emang segitu kok, kata Safira ya. Lalu kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jadi katanya, tahu nggak orang-orang ini barusan mengubur suamimu karena dia berbohong. Dan kamu juga akan dikubur karena kamu juga berbohong. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga. Ya, perempuan itu rebah seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya, meninggal. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Dan lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi mereka berdua itu meninggal karena berbohong. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi dulu sangat ketat sekali kalau ada yang berbohong. Pada zaman gereja mula-mula harus hidup kudus. Ya, apa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan maka akan ditegur, akan dihukum. Dan lihatlah Ananias jatuh dan mati. Nah, orang banyak yang melihat itu pada saat itu, adik-adik, menjadi sangat ketakutan. Tentu mereka sangat ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan melihat apa yang terjadi pada saat itu. Begitukah keadaannya? Mereka pikir seperti itu. Nah, adik-adik, pada saat ini juga banyak orang yang masih belum jujur. Banyak orang yang masih belum jujur. Ya. Kita sendiri kadang masih suka berbohong, walaupun berbohong kecil, tetapi itu juga disebut dengan ketidakjujuran. Ya, bagi adik-adik yang mungkin sesekali berbohong, kurang-kurangi. Kalau 2 kali berbohong dalam seminggu, boleh kita kurangi jadi 1 kali dulu. Jangan langsung oke, boleh. Nanti lama-lama berkurang. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang dengan hidup kita. Kita tahu kan, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak senang dengan hidup kita, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah hidup kita tidak diberkati. Hidup kita akan dihukum, dikecam oleh Tuhan Yesus sebagaimana cerita yang kita lihat barusan, Ananias dan Safira. Oke,
banyak hal yang membuat kita berbohong. Misalnya, apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu, nak? Aku nggak tahu cara ngerjainnya, mah, Pak. Tapi bukan karena nggak tahu, tapi karena dia memang tidak mau mengerjakannya. Jadi alasannya tidak tahu. Oke. Kemudian, apakah kamu sudah makan, nak? Atau apa ditanya, apakah kamu sudah lapar, nak? Silakan makan. Belum, ma, aku belum lapar, aku masih kenyang. Tapi gara-gara asik melakukan sesuatu, kita menjadi tidak jujur. Ya, menjadi tidak jujur. Oke. Lalu kemudian di sekolah juga kita melakukan hal yang sama. Jangan pernah menyontek, kata gurunya ya. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, banyak sekali anak-anak yang karena nge-zoom gurunya tidak melihat, jadi dia menyontek. Toh juga kameranya kelihatan di wajahnya seperti ini, tapi karena gurunya tidak melihat, dia tinggal pura-pura baca, lalu ternyata di bawahnya ada tulisan ketika ujian. Atau bahkan disuruh mengerjakan lewat Google Form, ya lebih enak ya, tidak tatap muka, tidak ketemu di Zoom, lalu tiba-tiba kita disuruh untuk menjawab pertanyaan dari Google Form, ya gampang lah, cari dari internet saja. Nah, itu namanya tidak jujur. Oke, banyak hal yang membuat kita tidak disenangi oleh Tuhan dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita bersama. Nah, adik-adik, sekarang Abang mau mengajak kita semua untuk hidup jujur. Ya, hidup jujur, jangan seperti Ananias dan Safira supaya hidup kita tidak mati. Ya, cara kita untuk hidup jujur adalah yang pertama selalu meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk melawan godaan iblis. Itu yang pertama ya. Misalnya nih, ujian, ada buku nih. Tuh, iblis itu meminta kita untuk buka bukunya. Minta kepada Tuhan, tolong aku supaya aku tidak membuka buku itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi berdoa kepada Tuhan supaya kita senantiasa kuat walaupun ada godaan di dalam hidup kita. Di sekeliling kita banyak yang menggoda kita, merayu kita. Kemudian yang kedua, adik-adik, yang kedua kalau tadi berdoa, kedua selalu beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus selalu beribadah kepada Tuhan, adik-adik? Supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa firman Tuhan, kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, kita nggak tahu kalau itu adalah kebohongan atau kejujuran seperti itu ya. Jadi datang terus berdoa kepada Tuhan, supaya berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya kita tahu bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Misalnya si Ananias dan si Safira tadi, hidup mereka itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau mereka datang beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan senantiasa mengingat apa yang Tuhan inginkan kepada mereka, gitu ya. Jadi kalau Tuhan bilang kamu harus melakukan ini, karena mereka mendengarkan firman Tuhan, ya mereka tidak akan mati seperti tadi. Tapi karena mereka tidak melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka mati. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, gitu ya. Jadi kalau tadi udah berdoa, terus kita mendengarkan firman Tuhan, lalu yang ketiga tentu dalam kehidupan kita perlu melakukannya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Nah, dengan ini kita tidak akan melakukan kebohongan lagi. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita tidak akan berbohong. Gitu ya. Jadi misalnya nih, kalian sayang sama papa mama. Kalau kalian sayang sama papa mama, kalian akan jaga kepercayaan papa mama. Kalau kalian berbohong, berarti papa mama akan kecewa. Kalau papa mama kecewa terhadap kita, terhadap adik-adik semua, maka yang terjadi adalah hubungan kita dengan orang tua kita sudah entah kita dimarahi, akhirnya kita bilang, aduh saya dimarahi mama lagi, mama ngomel terus gitu ya. Akhirnya ada rasa yang tidak baik di sini di hati kita. Kasih itu sudah berkurang. Tapi ketika kita mengasihi, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang orang-orang di sekeliling kita inginkan bersama gitu ya. Dari keluarga kita tidak boleh berbohong kepada adik, kepada orang tua, kepada anggota keluarga kita. Nah, dengan ketiga hal itu nanti adik-adik, Tuhan akan menjadikan adik-adik anak-anak yang disayangi Tuhan, menjadikan adik-adik menjadi anak yang sangat disenangi oleh Tuhan. Oke, adik-adik, pada saat ini firman Tuhan yang barusan kita dengarkan semoga bisa membawa adik-adik untuk lebih jujur lagi dan tidak berbohong. Demikian firman Tuhan adik-adik, kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang Ananias dan Safira yang tidak jujur kepada Tuhan. Engkau jadikanlah kami Tuhan jadi anak-anak yang jujur, yang baik terhadap Engkau dan terhadap sesama kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti Ananias dan Safira tersebut. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang masih belum bisa hadir atau melihat ibadah YouTube ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka jika mereka sakit, Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan malas, Engkau ingatkan mereka agar mereka dapat bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati. Biarlah guru-guru sekolah minggu Tuhan dapat senantiasa mengajar adik-adik kami, supaya adik-adik kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkati juga orang tua dari adik-adik kami Tuhan. Biarlah orang tua mereka Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang dan kebijaksanaan, agar orang tua mereka dapat membimbing mendidik adik-adik kami dalam jalan mengenal Engkau. Tuhan Yesus Kristus, minggu depan kami akan beribadah melalui Zoom. Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah nanti ibadah kami di minggu depan kembali seperti sedia kala Tuhan, kami bisa bercerita, mendengarkan firman Tuhan, kami juga bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saya kembalikan kakak MC kita. Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Ayomi. Nah, ternyata Tuhan itu melihat seluruh keadaan kita. Tuhan itu melihat apapun yang kita lakukan. Tuhan melihat apapun yang kita ucapkan. Karena apa adik-adik? Tuhan itu maha tahu. Nah, untuk merespon firman, sekaligus kita akan kumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Kita sama-sama adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama.
Mari kita berdoa. Kita tundukkan kembali kepala kita, tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau menyertai kami dari awal ibadah hingga akhirnya. Saat ini kami sama-sama berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami 1 minggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah Zoom, dan Tuhan berikan waktu dan kesempatan serta kesehatan yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menyertai adik-adik kami dimanapun mereka berada, di dalam aktivitas mereka. Tuhan sertai dalam studi mereka, Tuhan sertai mereka di dalam keluarga, sehingga anak-anak kami adalah menjadi anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang melakukan firman-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami dan menolong kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu GPKB Menteng, biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk pimpinan GPKB dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk dapat melakukan pelayanan dan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan biarlah gereja-Mu ini boleh menjadi gereja yang kudus, yang menjangkau setiap jiwa untuk datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan mensejahterakan semua rakyat tanpa pilih-pilih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun tidak bisa mengikuti ibadah. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Untuk adik-adik kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita dan memberkati mereka di usianya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.